Hai guys, industri teknologi telah mengalami kemajuan pesat, di mana salah satu yang paling menarik perhatian tentu saja peluncuran HP terbaru yang dibekali spesifikasi terbaik dengan segala kecanggihannya. Berkaca dari tahun lalu yang pilihannya cukup melimpah, di tahun naga kayu ini sepertinya tidak ada yang berubah ya guys. Akan banyak bermunculan HP terbaru yang siap diperkenalkan. Salah satu kelebihan dari HP keluaran terbaru ini tentunya memiliki spesifikasi terbaik yang makin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian, termasuk berjalan dengan sistem operasi yang paling update juga guys. Hal utama yang akan banyak muncul di tahun 2024 ini adalah bagaimana para vendor akan memaksimalkan teknologi Artificial Intelligence atau AI ya guys. Salah satunya Samsung yang sudah memperkenalkan teknologi bernama Galaxy AI untuk perangkat mobile mereka. Lalu ada Google yang menghadirkan AI dalam Gemini ya. Fitur kamera juga akan semakin canggih. Selain kapasitas resolusi yang besar, juga kemampuannya dalam menghasilkan gambar dengan resolusi yang sangat tinggi dan kualitas yang sangat baik, bahkan dalam kondisi cahaya yang sangat minim. Tidak ketinggalan, penggunaan prosesor anyar Snapdragon 8 Gen 3 yang akan banyak digunakan pada HP flagship untuk meningkatkan performanya. Selain itu, tetap dipertahankan kapasitas memori juga semakin tinggi yang adanya dukungan fitur RAM virtual yang memungkinkan penambahan RAM untuk proses multitasking yang semakin lancar. Dengan semua fitur-fitur canggih yang dimilikinya, HP terbaik ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi kamu yang membutuhkan perangkat yang handal dan canggih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dan biar gak penasaran nih, berikut ini dua garis akan mencoba mengulas apa saja sih HP terbaru yang akan rilis di 2024 serta rekomendasi HP terbaru yang sudah diluncurkan di Indonesia dan bisa kamu pilih berikut ini. Pertama ada Realme C63. Realme C63 mengunggulkan fitur pengisian daya cepat 45 watts Super Fast Charge ya, dengan pengisian daya selama 1 menit pada kondisi baterai berada di angka 1% guys. Kamu dapat melakukan panggilan telepon selama 1 jam. Sayangnya tidak ada informasi lebih lengkap durasi pengisian daya baterai 5000 mAh ini ya, dari 0 hingga 100%. Nah, untuk spesifikasi Realme C63 hadir dengan layar berukuran 6,74 inch yang mendukung refresh rate 90 Hz ya guys. Kamera belakangnya memiliki resolusi 50 megapiksel serta 8 megapiksel untuk kamera selfie. Performanya ditenagai prosesor Unisoc T612 yang disokong dua opsi memori, yaitu RAM 6GB plus 6GB yaitu RAM virtual ya guys, dan ROM 128 serta RAM 8 plus 8 serta ROM-nya 128GB. Redmi 13. Redmi 13 membawa beberapa peningkatan fitur dari seri sebelumnya. Salah satunya kamera yang kini memiliki resolusi 108 megapiksel untuk pertama kalinya di seri Redmi ini guys. Dengan kamera 108 megapiksel, kamu bisa mendapatkan foto dengan resolusi tinggi, sangat membantu untuk edit-edit kamu atau melakukan cropping karena foto masih akan tetap terlihat tajam guys. Pula fitur 3 kali in sensor zoom yang akan membuat gambar yang dihasilkan tetap detail saat pengambilan dari jarak jauh. Sedangkan untuk kamera selfie-nya punya resolusi 13 megapiksel. Nah, untuk hasil fotonya bisa kamu simpan di memori internal yang hadir dengan dua pilihan, yaitu ada 128GB dan 256GB. Untuk performanya, Redmi 13 ini ditenagai prosesor MediaTek Helio G91 Ultra yang disokong RAM 8 plus 8 RAM virtual. Nah, untuk Redmi 13 ini berjalan dengan sistem antarmuka HyperOS pertama di seri Redmi ya guys. Semua menu dapat dinikmati melalui layar 6,79 inch yang dilengkapi refresh rate 90 Hz. Nah, sementara sumber daya menggunakan baterai 5030 mAh lengkap dengan pengisian daya 33 watts. Vivo V30e ya.
Nah, untuk Vivo V30e ini mengunggulkan fitur kamera yang cukup menonjol, ya dimana sudah terpasang sensor Sony IMX882 beresolusi 50 megapiksel, lengkap dengan kamera 8 megapiksel super wide angle kamera ya. Forma HP tipe terbaru ini ditenagai prosesor Snapdragon 6 Gen 1 4 nanometer ya, dengan disokong dua varian memori yaitu RAM 8/128 GB dan RAM 8/256 GB. Untuk pengisian daya menggunakan baterai 5500 mAh dengan 4 year battery health untuk memastikan konsistensi dan optimalitas performa baterai hingga 4 tahun penggunaan ya guys. Ini juga dilengkapi dengan touch body armor dengan sertifikasi IP64 Dust and Water Resistance untuk ketahanan air dan debu ya guys. Xiaomi 14. Untuk Xiaomi 14 yang dirilis 26 Maret 2024 mengunggulkan sektor kamera. Nah, kamera utamanya menggunakan lensa optik Leica. Selain itu ada kamera ultrawide Leica ya 14 mm 50 megapiksel serta lensa floating telefoto Leica 75 mm dengan jarak fokus minimum hanya 10 cm. Selain kamera, HP Xiaomi terbaru ini juga dibekali layar AMOLED Crystal 1,5K ya dengan berukuran 6,36 inch. Kecerahan mencapai 3000 nits dan refresh rate 120 Hz. Performanya pun gahar dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 3 ya, dengan disokong RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB, termasuk sistem pendinginan Xiaomi iSloop serta sistem manajemen baterai Xiaomi Charge ya guys. Baterainya memiliki kapasitas 4610 mAh yang didukung hypercharging 90 Watts dan wireless hypercharging 50 Watts. Samsung Galaxy A55 5G. Selanjut ke HP terbaru 2024 dari Samsung yang hadir dalam seri Galaxy A55 5G. HP ini menghadirkan konfigurasi kamera 50 megapiksel serta ultrawide 12 megapiksel 2.2 dan makro 5 megapiksel. Nah, di depan ada layar Super AMOLED berukuran 6,6 inch, resolusi Full HD Plus ya. Refresh rate-nya sudah 120 Hz dan kecerahan maksimal 1000 nits. Yang menarik, bagian bodi Galaxy A55 sudah dilapisi pelindung Corning Victus Plus dan menggunakan frame metal. Performa Samsung A55 ditenagai prosesor Exynos 1485 nanometer yang dipadankan dengan 3 varian memori yaitu RAM 8 128 GB, RAM 8 256 GB serta 12 GB dan ROM 256 GB. Nah, untuk daya mengandalkan baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 25 Watts. Untuk fitur-fitur lainnya seperti dukungan eSIM, sertifikasi IP67, tahan debu dan air dengan update software selama 4 tahun dan keamanan selama 5 tahun. Nah, jadi itu tadi daftar HP terbaru 2024 yang sudah resmi rilis di Indonesia. Kamu bebas memilih sesuai dengan kebutuhan dan keuangan yang dimiliki oleh kamu.